Wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini eh, untuk melengkapi tugas akhir semester eh, di mata kuliah eh, pengembangan sumber daya manusia di manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya Sanjay Ahmad Fernandian dengan rekan saya Herlambang Wahyu. Di sini saya akan mewawancarai atau berdiskusi bareng bersama teman kita Latif dari Prodi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini kami akan bertanya-tanya mengenai organisasi, mungkin pengalaman yang telah dijalankan oleh Mas Latif sendiri maupun dari budaya prodinya sendiri itu seperti apa. Nanti kita sharing-sharing mengenai organisasi ini. Mungkin bisa dimulai Mas Latif untuk sesi tanya jawabnya. Iya, Mas Sanchez. Suara saya masuk ya? Jelas ya? Oh, siap, jelas, masuk, masuk, aman. Untuk langsung saja, untuk pertanyaan yang pertama untuk mengenai perencanaan sumber daya manusia, apa tujuan dari pentingnya manajemen apa tujuan manajemen strategi organisasi di teknik kimia sendiri sih Mas? Jadi strateginya itu pentingnya seperti apa untuk prodi teknik kimia? Baik, langsung Halo, Mas Latif. sepengetahuan saya aja terkait pentingnya manajemen strategi di organisasi yang ada di teknik kimia ya atau Himatek Wisi ya. Yang pertama, mungkin perlu saya sebutkan bahwasanya pastinya sangat penting manajemen strategi itu tadi karena di teknik kimia sendiri tuntutan untuk pengembangan SDM yang senantiasa terus berkembang itu sangat tinggi. Kemudian kalau di teknik kimia sendiri terkait manajemen strategi yang ada hubungannya dengan pengembangan sumber daya mahasiswa itu ada departemennya sendiri di Himatek atau di himpunan ya untuk mengembangkan SDM itu tadi pastinya dengan segala macam mekanismenya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari teknik kimia UISI seperti itu. Tapi kalau ditanya seberapa penting, pastinya sangat penting karena saya sendiri setelah setelah menduduki posisi strategi selama satu periode ini merasakan bahwasanya strategi di awal untuk terkait pengembangan SDM itu sangat penting demi keberlangsungan minimal satu tahun periode pengembangan SDM yang ada di teknik kimia. Seperti itu mungkin Mas Sanchez kalau gambaran singkatnya ya. Baik, Mas Latif. Uh, untuk pertanyaan yang kedua, uh, modal seperti apa sih yang diperlukan program teknik kimia di sini untuk menjalankan sebuah organisasi itu modalnya itu apa aja biar organisasi ini berjalan dengan baik? Oke Mas Sanchez. Modal yang pertama pastinya niat. Teman-teman Tekim itu selalu ditekankan terkait niat untuk mengembangkan, niat untuk menjaga rumah itu sejak masuk ke teknik kimia, sejak dari awal maba lah istilahnya seperti itu. Kemudian modal yang kedua pastinya rasa senang dan rasa cinta ke Tekim ya. Itu modal yang terus-terusan dipupuk. Mungkin memang yang modal yang kedua ini tidak muncul secara langsung sejak mereka masuk di teknik kimia ya, akan tetapi ada suatu mekanisme yang mungkin juga masuk ke dalam manajemen risiko itu tadi untuk mengembangkan dan meningkatkan minat dan rasa cintanya ke Tekim. Kemudian modal yang ketiga pastinya adalah ini. Kalau saya katakan sih arogansi positifnya harus tinggi. Ketika arogansi positifnya tinggi, nanti cinta tekimnya dapat, kemudian nanti kontribusi di Himatek, kontribusi di program studi itu bisa lebih optimal dan lebih maksimal lagi kayak gitu. Kemudian kalau modal terkait mungkin kemampuan secara teknis dalam artian pemahaman organisasi, kemudian
mungkin pemahaman teknik persidangan atau apapun itu bisa dipoles lah. Setidaknya ada niat yang kuat dari awal untuk masuk ke organisasi yang ada di Himatek dan komitmennya juga harus tinggi. Itu sih Mas Anjas, mungkin modal-modal dasar yang sekiranya bisa membantu teman-teman Tekim supaya nanti mengarungi organisasinya itu bisa dengan lebih menyenangkan kayak gitu. Oke, baik Mas Adil. Terus pertanyaan berikutnya, apakah eh, di organisasi Tekim sendiri itu ada faktor-faktor luar atau faktor lingkungan itu yang mempengaruhi organisasi Tekim? Mungkin kalau misal ada, mungkin bisa disebutkan, Mas. Faktor-faktor yang seperti apa ini Mas Anjas? Mungkin kan kita ketahui mungkin Tekim kan prodi teknik ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, maksudnya dari luar itu apa aja, Mas, yang bisa menghambat organisasi maupun mendorong organisasi dan sebagainya itu apa aja? Kalau menghambat apa aja? Kalau yang bisa dimanfaatkan dari pihak luar itu apa saja? Oke, baik-baik. Kalau faktor yang faktor yang menghambat di organisasi pastinya satu, tugas ya. Tugasnya teknik kimia itu kan banyak banget. Jadi satu semester itu bisa praktikum sampai 2 mata kuliah. Nah itu saya lihat cukup menghambat sebenarnya, baik dari segi pembuatan laporan praktikum dan lain sebagainya. Nah itu bisa menghambat dalam hal dari segi pembagian waktu lah. Agaknya sedikitnya susah di situ dalam hal pembagian waktu, kapan harus prioritaskan akademik, kapan harus prioritaskan organisasi itu. Kemudian kalau yang ada hubungannya dengan faktor eksternal dari Tekim yang mungkin akan menghambat teman-teman kinerja teman-teman di organisasi itu, kalau hubungannya dengan Tekim sih sebenarnya secara umum atau overall nggak terlalu banyak kalau yang dari faktor eksternal. Mungkin yang sifatnya internal sebenarnya, internal dari dalam diri, tapi bisa dikatakan dari eksternal. Contoh ya, teman-teman Tekim atau Himatek itu kadang ada yang nyambi kerja kayak gitu. Jadi pas kuliah itu ada yang nyambi kerja. Jadi kena praktikum, kena kerjaan di yang mereka tekuni di luar perkuliahan itu juga sedikitnya menghambat. Kemudian kalau faktor yang mendorong, karena kita teknik itu terbiasa dengan timeline yang mepet, kemudian terbiasa dengan menulis, kemudian terbiasa dengan tugas-tugas yang banyak, sehingga ketika mungkin ada semacam deadline yang sifatnya mepet dari birokrasi kampus atau katakanlah dari kemahasiswaan yang minta suatu hal yang sifatnya harus dikerjakan dengan cepat, nah itu sudah terbiasa di Tekim karena memang dibiasakan di matkulnya seperti itu. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya tugasnya banyak banget dengan deadline yang mepet itu justru kalau menurut saya sih cukup ini ya, cukup support atau bisa jadi supporting sistemnya teman-teman Tekim dalam menggeluti organisasi ya karena sudah terbiasa di mata kuliah sehingga nanti terbawa di dalam organisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah atau case-case yang mungkin muncul di dalam menjalankan roda organisasi. Seperti itu kayaknya, Mas Andes. Oke, baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mas kita kalau di dalam sebuah organisasi menurut Mas Latif itu kalau kita menjaga keseimbangan organisasi agar bisa stabil atau bisa terus di jalur track yang benar itu untuk menjaga keseimbangannya itu dalam organisasi Tekim itu seperti apa ya Mas? Nah ini ya mungkin Mas Andes ya yang sering jadi pertanyaan teman-teman mungkin ya, utamanya di era pandemi ya, karena di era pandemi ini banyak banget organisasi yang goyah ya, atau organisasi yang ya bisa dikatakan goyah lah terkena imbas dari pandemi. Kalau saya mencermati di Himatek itu supaya
kita setidaknya tetap bisa stabil atau tetap on track itu tadi. Halo Mas Latif, apakah ada gangguan jaringan? Mungkin dari Mas Latif ada gangguan jaringan, mungkin kita tunggu dari pihak beliau bisa menjawab pertanyaan, mungkin ditunggu sebentar. Ya mohon maaf tadi sempat live ya Mas Anjas ya. Iya nggak apa-apa, santai Mas. Iya nggak apa-apa, moga Mas. Saya lanjutkan, saya lanjutkan ya. Mungkin itu tadi ya yang sering jadi pertanyaan di era pandemi ini kan banyak banget organisasi yang goyah ya, baik lingkup prodi maupun lingkup univ ya. UKM dan semacamnya itu terkena imbasnya di pandemi ini. Kalau saya coba cermati selama satu periode ini sih, untuk menjaga himpunan atau organisasi tetap on track itu satu faktor penting yang harus dipegang itu terkait komunikasi. Saya pernah baca di salah satu lembaga survei yang ada di Amerika Serikat ya, bahwasanya dari semua responden, itu sekitar 65% itu menyatakan bahwasanya faktor yang harus benar-benar diperhatikan itu perubahan setidaknya untuk mempertahankan sesuatu lah agar tetap on track itu adalah komunikasi. Jadi nanti di luar itu terkait plotting SDM, kemudian terkait penentuan tujuan utama dari organisasi, itu nanti faktor-faktor yang pendukung sifatnya. Tapi kalau saya bilang sih yang paling penting harus diperhatikan sih terkait komunikasi. Nah, yang mungkin juga ini menjadi perhatikan untuk seluruh organisasi yang ada di UISI ya. Tinggal gimana kita pinter-pinternya menciptakan suatu jarkom atau jaringan komunikasi yang nanti mudah diakses dan sifatnya itu tidak tidak terlalu panjang, atau istilahnya kalau dibilang akarnya tidak terlalu banyak kayak gitu. Jadi nanti komunikasinya bisa lebih ramping seperti itu. Nah, komunikasi yang ramping ini menjadi kunci atau faktor utama sih untuk menjaga himpunan atau organisasi tetap on track, di samping nanti terkait komitmen dari setiap individunya kayak gitu. Itu mungkin Mas aja. Oke, baik Mas Latif, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Herlambang. Monggo Mas Herlambang. Uh, saya mau bertanya, menurut Mas Latif itu di Tekim itu apakah ada teknik peramalan kualitatif dalam menjalankan organisasi? Iya Mas Herlambang ya. Kalau teknik peramalan kualitatif yang sifatnya tertulis itu sebenarnya sepengetahuan saya tidak ada. Namun biasanya peramalan yang sifatnya semacam itu atau istilahnya itu mencoba untuk memikirkan secara visioner lebih jauh sebelum suatu organisasi berjalan, itu biasanya dimiliki oleh teman-teman PSDM, atau kalau nggak gitu dimiliki oleh dari pimpinan himpunannya sendiri kayak gitu. Jadi waktu awal akan menjalankan kabinet atau roda organisasi itu, Kahima atau pimpinannya itu semacam punya draft capaian yang mereka inginkan, kemudian mereka prediksikan kira-kira nanti susahnya ini di bagian mana, kalau mau merealisasikan tujuan yang ini susahnya ini di bagian mana, kayak gitu mungkin Mas Terbang. Jadi kayak semacam ada tapi tidak tertulis dan tidak dihitung secara kuantitatif yang apa ya, yang officially atau yang resmi kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Latif itu di Tekim itu metode pemodelan penyediaan modal manusianya itu seperti apa?
di organisasi tersebut. Iya, Mas Lambang ya. Kalau terkait itu, mungkin secara umum saja ya. Secara umum kalau dalam proses penyiapan SDM itu kan pastinya melalui mekanisme kaderisasi itu. Nah, sebenarnya gaya kaderisasi dari setiap kabinet itu mirip-mirip. Tapi setidaknya teknik kimia itu punya semacam garis besar pengembangan sumber daya mahasiswa yang sampai 4 tingkat. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu ada yang namanya ospek jurusan dan seterusnya. Nah, dari teknik kimia itu ada untuk mahasiswa tingkat 1 atau maba, kemudian mahasiswa tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 4. Hanya saja memang metodenya berbeda. Kalau untuk yang tingkat 1 kan ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, semacam ospek jurusan, kemudian penugasan ini itu pengenalan prodi, kemudian pengenalan kalau di Tekim pasti pengenalan PKM semacam itu. Kemudian nanti kalau di tingkat 2 nanti proses kaderisasi atau mekanismenya sudah beda lagi melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian nanti kalau di tingkat 3 proses kaderisasinya sudah beda lagi mungkin melalui adanya sertifikasi dan lain sebagainya, tes-tes dan lain sebagainya, kemudian ada magang dan lain sebagainya. Nanti di tingkat 4 atau yang sudah mendekati wisuda pastinya ada semacam pelatihan kerja dan seterusnya. Semacam itu mungkin Mas Lambang ya. Jadi ada di masing-masing tingkatnya itu ada apa ya? Ada treatment khususnya gitu. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa organisasi itu harus memiliki program sukses manajemen? Mungkin saya nanti definisi dari program sukses manajemen itu saya kurang tahu juga ya kalau di dalam ilmu teman-teman manajemen yang didefinisikan seperti apa terkait program sukses manajemen itu. Cuman mungkin kalau saya coba tinjau dari diksinya mungkin ya semacam apa ya, kayak program untuk menghadirkan sesuatu yang nantinya akan baik atau menghasilkan output yang baik dari manajemen yang baik seperti itu ya Mas Lambang ya. Nah kalau di Tekim sendiri sebenarnya yang saya katakan tadi yang secara tertulisnya atau istilahnya ya secara tertulisnya itu mungkin adanya hanya di bagian PSDM. Kalau di Tekim kan Student Resource Development yang di Himatek itu mungkin adanya di bagian itu. Kemudian menyinggung lagi ada mungkin di bagian ISPT atau di bagian edukasi, kemudian talent seperti itu. Nah, manajemennya seperti apa untuk sukses manajemennya seperti apa itu kalau di Himatek sendiri sih saya lihat sejauh ini adalah melalui program kerja atau analisa program kerja yang tepat sasaran. Jadi kalau dibilang ada enggak manajemen khususnya itu sebenarnya nggak ada lah ya, nggak ada yang khusus-khusus banget, nggak ada. Cuman ya itu tadi saya katakan terkait manajemen SDM-nya ada sampai tingkat 4 atau di masing-masing tingkatnya itu ada. Kemudian program kerja yang dicanangkan selama satu periode itu adalah program kerja yang sifatnya itu bisa dikatakan juga berbau apa ya, manajemen untuk menghasilkan outputan SDM yang cukup baik. Seperti itu mungkin Mas Lambang. Baik, sekian dari pertanyaan kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup Mas Lambang. Sebelum kita tutup wawancara di malam hari ini, mungkin dari Mas Latif ada harapan sendiri untuk organisasi Tekim ke depan itu punya harapan yang seperti apa ya untuk jangka panjangnya? Oke Mas Senses ya. Kalau harapan saya yang untuk Himatek sendiri atau organisasi yang ada di Tekim dan pastinya itu hanya Himatek sih. Harapan saya sih perbaikan di setiap tahunnya itu selalu hadir. Jadi harapan saya ya dari masing-masing pimpinan nanti yang akan muncul itu tidak cepat puas dan senantiasa mencoba mengevaluasi dari kabinet-kabinet yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Kemudian mungkin
yang saya harapkan di organisasi di Himatek atau di Himatek sendiri selama tahun-tahun ke depannya sih ini ya, perkembangan atau perluasan kontribusi di Himatek untuk KMTK yang disesuaikan dengan kebutuhan KMTK. Istilahnya dalam hal perkembangan itu ya entah nanti dari segi penambahan departemen, penambahan divisi dan semacamnya kayak gitu. Kemudian kalau yang secara umum harapan saya sih saya cukup mengkritisi ini ya kalau di tahun kemarin itu dari segi pengaturan timeline. Harapan saya nanti ya, Himatek atau organisasi-organisasi lainnya itu lebih bisa on track dari segi eksekusi timeline dan lebih bisa sinkronisasi dengan birokrasi dalam artian adalah dari kemahasiswaan sehingga semua program yang dicanangkan, semua program baik yang dicanangkan itu lebih enak untuk direalisasikan seperti itu karena sifatnya tidak tergopoh-gopoh lah. Mungkin Mas Ances juga tahu ya kalau dari teman-teman ada proses atau mekanisme yang timeline-nya mepet banget gitu kan hal-hal yang baik itu nanti agak terganggu. Nah, harapan saya sih itu mungkin ya kalau yang secara umum dan pastinya komunikasi bisa terjalin dengan erat kalau bisa di semua himpunan tidak hanya di ranahnya yang keteknikan saja atau tidak hanya yang ranahnya dengan FTIA saja kayak gitu. Itu mungkin Mas Anjas. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sangat lengkap, harapannya juga luar biasa dari Mas Latif. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih Mas Latif. Saya Sanjesia dan teman saya Mas Herlambang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing-sharing dengan Mas Latif di malam hari ini. Saya mungkin bisa diakhiri Mas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ketika kita penyampaian ada yang salah atau sikap kita kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.